Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama memanjatkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala, lantaran sampai saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk meneruskan aktivitas kehidupan kita sehari-hari ini, baik kehidupan yang bersifat ibadah mahdhah maupun ibadah ghair mahdhah, dengan tiada aral yang melintang. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, memberikan pertolongan dan kekuatan lahir batin kepada kita semua, sehingga kita bisa secara istiqomah melaksanakan ibadah kita, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghair mahdhah. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan tetap pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia mengamalkan dan mengikuti ajarannya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kedua kalinya saya menyampaikan tausiah. Kalau kemarin kita menyampaikan tausiah dengan judul hidup bahagia sejahtera bersama Al-Quran, itu ketika kita menunaikan kewajiban atau meniti kehidupan di dunia ini karena diberkahi oleh Al-Quranul Karim. Sekarang untuk mengimbangi itu, saya akan menyampaikan tausiah yang kedua dengan judul Masuk Surga bersama Al-Quran. Kalau masuk surga bersama Al-Quran berarti kita akan menunaikan kehidupan kelak di hari kiamat, ketika kita semua nanti sudah menerima takdir Allah, mengakhiri kehidupan dunia ini, lalu melanjutkan kehidupan kita di akhirat. Kalau di dunia kita tidak lepas dari berkah Al-Quran, maka insya Allah kelanjutannya di akhirat pun saya pikir merupakan satu dambaan semua kaum muslimin dan muslimat. Besok di akhirat kita juga hidup bahagia sejahtera karena menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dimulai dari sebuah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa peran Al-Quran ini terhadap kehidupan kita di akhirat nanti. Ada sebuah hadis yang sudah akrab dengan kita semua, dengan matan hadis, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Nabi bersabda,
Bacalah Al-Quran, wahai umatku, karena Al-Quran itu besok di hari kiamat akan menjadi penolong kita semua sebagai pencinta dan pembaca Al-Quran ketika di dunia. Oleh karena itu, mari kita kondisikan keakraban Al-Quran ketika kita hidup di dunia ini, supaya besok ketika di hari akhir kita diselamatkan oleh Al-Quran itu dari jilatan api neraka, yang berarti dengan Al-Quran kita diperjuangkan dan dikawal untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syafi'an li ashabihi, akan berikan pertolongan, syafaat bagi yang membacanya, bagi yang mencintainya, bagi yang mempelajarinya, bagi yang mengamalkannya. Itulah barangkali tafsiran dari li ashabihi dengan Al-Quran itu, sahabat Al-Quran itu. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, betapa Al-Quran bisa mengantarkan kita ke dalam kehidupan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, juga mengacu kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hadisnya berbunyi, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, talil Quran wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an was-shaimi fi syahri Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, surga yang kita cita-citakan ketika nanti kita hidup di akhirat itu justru mengharapkan kita semua, memimpikan kita semua, menunggu kita semua untuk masuk ke dalam surga itu. Itulah ada syarat-syarat yang harus kita lakukan, ada syarat-syarat yang harus kita penuhi untuk kita dimimpikan dan ditunggu oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Sesuai dengan hadis ini, maka kalau kita terjemahkan al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, surga itu betul-betul memimpikan kepada 4 golongan manusia, luar biasa. Sementara orang berjuang setengah mati itu, menghabiskan energi dan seterusnya untuk mendapatkan surga, toh belum tentu kalau mendapatkan daripada apa yang dicita-citakan menjadi ahli surganya Allah itu. Sementara kepada 4 golongan manusia ini justru diimpikan, ditunggu-tunggu dan dinanti oleh surganya Allah SWT itu. Siapa 4 golongan yang ditunggu surganya Allah SWT itu? Yang pertama adalah talil Quran, lagi-lagi baca Al-Quran. Dalam konteks hadis ini justru dinomorsatukan bagi orang pembaca Al-Quran, pecinta Al-Quran dan pengamal Al-Quran itu sebagai salah satu syarat menjadi orang yang ditunggu kehadirannya oleh surganya Allah besok ketika kita hidup di hari akhir. Talil Quran, baca Al-Quran. Oleh karena itu kita bisa membayangkan betapa dampaknya Al-Quran terhadap kehidupan kita di hari akhirat, yang nanti kita dikawal dan diantarkan oleh Al-Quran menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu saya pikir sudah tidak ada alasan lagi ketika kita tidak mau bersahabat dengan Al-Quran, karena melihat pentingnya
dan pengaruhnya Al-Quran terhadap baik kehidupan dunia menjadi hidup yang berkah dan di akhirat mengantarkan kita ke dalam surganya Allah SWT. Mari kita paksa diri kita untuk cinta Al-Quran, dimulai dari membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan endingnya nanti kita bisa melaksanakan apa yang dimaksud oleh ajaran Al-Quran itu. Yang pertama, siapa orang yang diimpikan surga Allah itu? Yang kedua adalah hafidhil lisan, orang yang mampu menjaga lisannya, dalam artian lisan hanya dipergunakan untuk kepentingan yang baik, melahirkan amal-amal yang soleh. Sebab dengan lisanlah kita bisa selamat, dan dengan lisan pula kita bisa menjadi cilaka. Quran sendiri menyatakan bahwa al-fitnatu asyaddu minal qatl. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lisan yang tidak bisa dijaga, lisan yang tidak melaksanakan fungsinya sesuai dengan ajaran Al-Quran dan ajaran Allah, maka bisa-bisa akan menimbulkan fitnah. Dimulai daripada hibah, ngerasani, dan diteruskan kepada tingkat fitnah yang paling tinggi, maka taruhannya adalah nyawa. Oleh karena itu, bagi siapapun hamba Allah yang mampu menjaga lisannya untuk kepentingan amal soleh, maka itulah orang yang ditunggu surganya Allah SWT besok di hari akhir. Yang ketiga adalah wa mut'imil ji'an, orang yang semangat, orang yang gemar, orang yang senang memberikan sesuatu kepada orang lain. Apa itu pemberian? Bersifat materi makanan yang untuk memenuhi kebutuhan perut bagi mereka, maupun pemberian-pemberian yang lain. Lebih-lebih di saat COVID-19 sekarang ini. Sampai-sampai ada satu pendapat, korban itu juga bagus karena perintah daripada agama kita. Namun andaikan disuruh milih melaksanakan korban atau memberikan santunan kepada teman-teman kita yang berdampak COVID-19 ini, maka ada pendapat sebetulnya kalau suruh milih yang lebih utama dan lebih bagus dan strategis adalah justru memberikan makan orang yang kena dampak COVID-19 ini. Artinya apa? Memang mereka yang terdampak secara ekonomi ini adalah disengsarakan karena kondisi COVID-19. Sementara kalau yang namanya daging korban itu untuk kepentingan sementara, sekali dua kali makan itu akan habis. Tapi kalau itu diberikan santunan berupa uang untuk belanja sembako untuk kepentingan hidup harian, insya Allah itu lebih bagus. Maka kalau bisanya hanya memilih antara korban dan memberi santunan kepada terdampak COVID, maka dipilihlah memberi santunan kepada yang terdampak COVID-19 ini. Andai kata kok dua-duanya bisa, itu akan lebih utama. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, orang yang keempat yang dirindukan oleh surga itu adalah wasoimi fi sahri Ramadan, yaitu orang yang mau dan mampu melaksanakan puasa Ramadan. Ini jaminan untuk masuk surganya Allah SWT. Tentu saja puasa yang memang memenuhi syarat-syarat ketentuan ibadah puasa, bukan sekedar puasa yang menghasilkan haus dan lapar, tapi memang puasa yang menghasilkan sifat muttaqin sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Quran itu. Kaum muslimin rahimakumullah, begitulah pengaruh Al-Quran terhadap kehidupan kita di akhirat. Bukannya saja hanya Quran memberikan berkah ketika kita hidup di dunia, tapi justru yang lebih penting adalah
Quran mampu menyelamatkan kita dari api neraka dan akan mengawal dan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkah Al-Qur'an dalam kehidupan di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita oleh Allah selalu diberi hidayah, kekuatan dan pertolongan lahir batin sehingga mampu selalu mencintai Al-Qur'an dengan bukti mau membaca, syukur bagi diteruskan mau mempelajari, dan endingnya terakhir daripada cinta terhadap Al-Quran adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran itu. Kita menjadi sahabat Al-Quran, pencinta Al-Quran, insya Allah kita selalu diimpikan oleh surganya Allah ketika nanti kita di akhirat. Amin ya robbal alamin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, demikianlah tausiah yang kedua, seri kedua tentang betapa Al-Quran memberikan dampak dan pengaruh dan memberikan keuntungan dan kebahagiaan kepada kita hidup di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.